Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita insyaallah akan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, Bapak ingin mengucapkan selamat kepada kalian calon siswa baru SMK Negeri 1 Kertakhanyar pada tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan PLS akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021. Yang mana nanti setelah kegiatan PLS selesai, kalian akan secara resmi menjadi siswa atau peserta didik di SMK Negeri 1 Kertakhanyar. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan sedikit tentang materi bidang kesiswaan. Sebelumnya, Bapak ingin sedikit menceritakan tentang beberapa jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kertakhanyar. Per tahun 2012, SMK Negeri 1 Kertakhanyar itu berdiri dan membuka jurusan yaitu teknik kendaraan ringan. Ya, jadi pada tahun 2012 itu SMK Negeri 1 Kertakhanyar hanya memiliki satu program keahlian. Selanjutnya, pada tahun 2013 SMK Negeri 1 Kertakhanyar membuka jurusan baru, yaitu jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi tahun 2013 itu sudah memiliki 2 jurusan, yaitu TKRO dan TKJ. Selanjutnya, pada tahun 2015 SMK Negeri 1 Kertakhanyar kembali membuka jurusan atau program keahlian baru, yaitu jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Dan pada tahun 2020 SMK Negeri 1 Kertakhanyar membuka 2 jurusan baru, yaitu Usaha Perjalanan Wisata dan program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Jadi hingga sekarang dari 2013, semenjak berdiri tahun 2012 hingga tahun sekarang 2021, SMK Negeri 1 Kertakhanyar sudah memiliki 5 program keahlian. Ya. Sebelumnya Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Muhammad Ihsan. Jabatan guru produktif atau guru kejuruan program keahlian Teknik Komputer Jaringan. Dan sebagai tugas tambahan, Bapak diberikan amanah sebagai koordinator bidang kesiswaan. Alamat rumah yaitu Jalan Sultan Adam, Banjarmasin. Kemudian nomor handphone atau WA bisa kalian catat ya di tampilan atau di video ini. Nah, jadi misalkan ada permasalahan yang kaitannya dengan kesiswaan atau
prestasi-prestasi kalian yang sebelumnya sudah kalian raih saat kalian duduk di SMP atau MTS, ingin kalian kembangkan, silahkan kalian menghubungi Bapak sebagai koordinator bidang kesiswaan. Ya, semoga prestasi-prestasi kita akan terus bertambah dengan adanya bakat-bakat baru dari kalian semua. Di sini Bapak ingin menampilkan contoh model seragam putih abu-abu, ya. Jadi untuk laki-laki itu boleh menggunakan baju lengan panjang. Untuk jenis bahan kain untuk celana atau rok abu-abu itu menggunakan jenis kain Pamatex 125 dengan model, yaitu bisa terlihat di video. Untuk perempuan lipit 1 di tengah, ya. Untuk laki-laki itu modelnya seperti celana kain biasa. Dan sepatu itu full hitam, tidak boleh ada les putih, ya. Kemudian rambut untuk laki-laki SKI 1, ya. SKI 1, tapi karena ini pandemi, jadi kita sedikit memberikan kebijakan, yaitu tidak perlu SKI 1, cukup SKI 2. Ya, karena ini SMK, ya. SMK harus rapi dan selalu terlihat bersih. Ini contohnya, ya. Terlihat penggunaan topi, kemudian penggunaan dasi, penggunaan ikat pinggang, dan atribut-atribut yang ada di baju putih. Selanjutnya Bapak ingin memberikan contoh model seragam kejuruan TKRO atau teknik kendaraan ringan otomotif. Gambar di sebelah kiri itu terlihat siswa laki-laki sedang melakukan praktek perbaikan mobil. Gambar di tengah itu ada siswa perempuan, ya. Kita juga ada jurusan TKRO kemarin lulusan tahun 2021 itu ada perempuan yang jurusan TKRO. Kemudian yang gambar di sebelah kanan itu yang baju hijau itu adalah contoh baju seragam kejuruan jurusan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Untuk roknya baik jurusan TKRO dan OTKP juga, untuk perempuan sama, ya, menggunakan rok panjang berwarna hitam baik jurusan TKRO ataupun jurusan OTKP. Jurusan TKJ juga sama, menggunakan rok hitam panjang, tidak ketat, ya. Untuk pakaian jurusannya, untuk gambar sebelah kanan, untuk TKRO itu lebih dominan hitam, ada merahnya. Untuk OTKP lebih dominan hijau, ada hitamnya. Selanjutnya ini contoh model seragam kejuruan OTKP. Ini foto pada saat praktikum di laboratorium perkantoran, ya. Terlihat foto sebelah kiri yaitu siswi perempuan menggunakan seragam kejuruan OTKP. Untuk jilbabnya atau kerudungnya itu berwarna hitam, ya. Itu sudah disediakan oleh pihak sekolah yang ada tulisan di belakangnya SMK Negeri 1 Kertahanyar. Bagi laki-laki celana hitam panjang.
Selanjutnya, ini adalah contoh model seragam kejuruan TKJ. Lebih dominan putih, ada list hitam dan merah. Untuk perempuan, lengan panjang, sama seperti OTKP dan TKRO. Untuk perempuan, lengan panjang, dan untuk laki-laki, lengan pendek. Untuk bawahannya, laki-laki berwarna hitam, celana hitam, dan untuk perempuan, rok panjang hitam tidak ketat. Selanjutnya, ini adalah contoh model seragam kejuruan usaha perjalanan wisata. Bisa terlihat di video. Untuk seragam UPW itu dari kerudung hingga rok itu sudah disediakan oleh pihak sekolah, dan juga tambahannya adalah dasi ya. Selain jurusan yang lain tidak ada dasi, khusus untuk jurusan UPW dia menggunakan dasi. Selanjutnya untuk seragam kejuruan teknik instalasi tenaga listrik itu berwarna abu-abu, lebih dominan abu-abu, dan ada list warna hitam. Ya, di sini ada gambar siswa pada saat melaksanakan praktikum menggunakan APD lengkap, alat perlindungan diri. Terlihat menggunakan helm, kemudian menggunakan alat bantu ketika ingin praktikum. Alat bantu keselamatan ya. Oke, selanjutnya Bapak ingin sedikit menyampaikan tata tertib siswa SMK Negeri 1 Kertahanyar. Baik ini dilaksanakan secara tatap muka ataupun daring, tata tertib ini selalu kita akan patuhi ya. Jadi selama kalian bersekolah selama 3 tahun, kelas 10, 11, dan 12, kalian akan dibekali poin sebanyak 200. Jadi selama 3 tahun kalian akan memiliki modal poin 200. Dan ketika kalian melakukan pelanggaran, poin tersebut akan dikurangi hingga sampai menyentuh batas 200. Kalau sudah menyentuh batas 200, kalian akan dikembalikan ke orang tua kalian masing-masing. Ya. Kalian bisa lihat di video, bisa baca. Jadi jika pelanggaran mencapai skor 200, maka peserta diklat atau siswa tersebut dikembalikan kepada orang tua, atau dengan kata lain diberhentikan. Tata krama dan tata tertib. Kalian bisa baca pada bab 1, yaitu ketentuan umum. Selanjutnya masih di pasal 1, yaitu jenis pakaian sekolah. Poin A yaitu sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan berlaku. Jadi misalkan pada hari Senin nantinya ketika misalkan sudah melaksanakan tatap muka, Senin menggunakan pakaian seragam apa, kemudian Selasa menggunakan seragam apa, Rabu, dan seterusnya. Kalian bisa baca. Untuk baju pramuka itu nanti kalian akan menunggu instruksi atau petunjuk teknis dari pembina pramuka. Untuk pakaian sasirangan itu setiap hari Kamis ya. Ketika nanti kalian melaksanakan pembelajaran tatap muka, hari Kamis kalian menggunakan seragam atau pakaian sasirangan. Dan seragam kejuruan setiap hari Rabu. Ya, kalian bisa baca ketentuannya. Khusus laki-laki
baju dimasukkan ke dalam celana. Panjang celana menutup mata kaki. Tidak boleh ya. Celana gantung tidak boleh. Apalagi menggunakan celana 7/8. Tidak boleh, tidak diperkenankan. Kemudian celana dan lengan baju tidak digulung. Celana tidak sobek atau dijahit cutbray. Yang ketiga, khusus perempuan, baju dimasukkan ke dalam rok. Untuk baju putih abu-abu ya. Kalau baju kejuruan dan baju sasirangan itu boleh bajunya dikeluarkan. Begitu pula yang laki-laki. Kalau baju kejuruan dan baju sasirangan itu bajunya boleh dikeluarkan. Panjang rok untuk perempuan hingga menyentuh mata kaki. Ban tidak boleh di bawah pinggul. Belahan tidak panjang dan tidak ketat. Harus longgar ya. Jilbab warna putih untuk seragam putih abu-abu, jilbab hitam untuk seragam kejuruan, dan jilbab coklat untuk pakaian pramuka. Nanti untuk pramukanya nanti akan dijelaskan secara detail oleh pembina pramuka. Selanjutnya, tidak memakai perhiasan yang mencolok, tidak bersolek secara berlebihan. Kemudian lengan baju panjang, standar, dan tidak digulung. Rambut, kuku, tato, make up. Peserta diklat dilarang berkuku panjang. Mengecat rambut dan kuku, bertato. Khusus laki-laki, tidak berambut panjang atau gondrong, atau selalu potongan rambutnya selalu SKI 2. Tidak bercukur gundul ya, tidak juga diperkenakan kalian gundul. Dan seterusnya kalian bisa baca. Khusus perempuan, tidak memakai make up atau sejenisnya. Tidak berlebihan kecuali bedak tipis. Nanti ketika kalian melaksanakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kalian dimohon hadir paling lambat 15 menit sebelum bel berbunyi. Dan ketika pulang sekolah, kalian tidak diperkenankan untuk mampir-mampir. Harus langsung pulang ke rumah. Dan seterusnya kalian bisa baca di video ini. Pasal 4, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Kalian juga bisa baca. Nanti ketika kalian sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, sesuai instruksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, hal-hal seperti ini harus kalian taati dan harus kalian patuhi. Selanjutnya, upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Ya, sebelum pandemi COVID-19 itu upacara bendera rutin setiap hari Senin. Ya, nanti kita masih menunggu petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan. Apakah nanti akan dilaksanakan atau hanya melaksanakan upacara peringatan hari-hari besar seperti hari ulang tahun Republik Indonesia 17 Agustus. Di sini ada beberapa larangan-larangan yang harus ditaati dan dipatuhi. Yang pertama adalah merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Yang kedua, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam atau di luar sekolah. Kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya, mencoret dinding bangunan, pagar, perabot, dan peralatan sekolah, berbicara kotor, mengumpat, menghina, atau menyapa antar sesama peserta didik, atau melakukan pembulian, itu tidak diperkenankan ya, sangat dilarang.
Dan seterusnya kalian bisa baca di video ini. Dan poin yang ke-11 adalah kalian boleh membawa handphone, akan tetapi tidak diaktifkan pada saat pembelajaran, kecuali diizinkan oleh guru pengajar. Misalkan pada pelajaran tertentu kalian diminta mencari materi-materi atau sumber belajar yang ada di internet. Ya, silakan kalian buka handphone sesuai izin dari guru pengajar. Kemudian pasal ke-7 itu adalah misalkan kalian sudah melakukan pelanggaran yang setelah ditotal poinnya 50, maka akan kami berikan surat peringatan yang pertama dan akan dilakukan pemanggilan orang tua. Kemudian jika poin sudah menyentuh angka 100, kita berikan surat peringatan kedua. Jika sudah 150, kita akan berikan surat pernyataan ketiga dan juga akan kita panggil orang tuanya. Kemudian jika sudah mencapai 150, mungkin akan dilakukan skorsing. Dan ketika sudah menyentuh angka 200, akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari sekolah. Selebihnya kalian bisa baca keterangannya di video ini. Nah, di sini ada jenis pelanggaran dan sanksi serta skor yang akan diberikan kepada kalian yang tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran. Ketidakhadiran 3 kali tanpa keterangan secara berturut-turut. Bapak ulangi, ketidakhadiran 3 kali, baik nanti pada saat tatap muka atau pembelajaran daring. Kalian tidak mengikuti pembelajaran daring selama 3 kali tidak ada keterangan, kalian akan mendapatkan skor 15, pengurangan skor 15. Yang kedua, meninggalkan jam pelajaran tanpa izin, skornya adalah 25. Tidak membawa buku catatan pada pelajaran bersangkutan, skornya 5. Tidak melaksanakan tugas kebersihan, skornya 10. Tidak mengerjakan tugas atau PR, 5. Tidak menggunakan atribut sekolah, 10. Tidak memakai seragam sekolah sesuai jadwal, 30. Berperilaku tidak sopan pada guru atau karyawan, 20. Membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah, 20. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya kalian bisa baca. Ini juga bisa kalian baca. Membawa, menyimpan atau mempergunakan rokok, puffing dan sejenisnya, ya. Skornya adalah 100. Membawa, menyimpan atau mempergunakan, mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, PCD, porno, senjata tajam, itu poinnya adalah 200. Ini adalah kategori pelanggaran berat dan kemungkinan akan diberhentikan. Untuk selebihnya kalian bisa baca di video ini. Dan poin C di nomor 17, anggota badan ditato. Itu juga akan mendapatkan pengurangan poin 200. Judi dan lain-lain. Judi, baik itu menggunakan kartu atau judi online atau kartu online. Itu
akan mengurangi poin 200. Dan memasang game atau permainan di handphone yang permainan tersebut tidak ada hubungannya dengan pelajaran akan diberikan sanksi pengurangan poin 100. Ya, perlu ditekankan, walaupun nanti sudah akan diberikan izin melaksanakan pembelajaran tatap muka, akan tetapi mungkin tidak akan sama seperti tatap muka sebelum pandemi. Ya, mungkin akan dilaksanakan model blended learning atau campuran antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring. Ya, jadi tidak 100% mungkin dalam 1 minggu itu kalian akan hadir, mungkin akan dibagi per sesi. Jadi ada sesi yang kalian datang ke sekolah mungkin, dan sesi kalian masih akan mengikuti pelajaran secara daring di rumah. Jadi handphone kalian itu jangan dipasang game, karena akan mengganggu aplikasi-aplikasi pembelajaran. Karena sudah banyak cerita dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu handphone tidak bisa digunakan untuk pembelajaran daring karena RAM-nya sangat rendah atau prosesornya rendah. Jadi harapan Bapak, handphone yang dibelikan orang tua kalian untuk kalian itu hanya digunakan untuk pembelajaran. Hanya menginstal aplikasi pembelajaran, misalkan Google Classroom, Google Meet, Zoom, OneDrive, dan lain-lain. Ya, hanya untuk aplikasi pembelajaran agar handphone kalian itu tidak mengalami kesulitan. Ya, Bapak tidak mau ada alasan lain tidak bisa mengikuti pembelajaran secara daring karena handphone tidak mampu. Sebenarnya RAM 1 GB pun mampu ya. RAM 1 GB pun mampu menginstalasi WA. Ya. Paling tidak WA, WhatsApp. Bagaimana kalian akan mendapatkan informasi kalau tidak ada media sosial? Ya. Jadi paling tidak WA. Jadi misalkan kalian tidak mampu menginstalasi Google Classroom dan lain sebagainya, paling tidak kalian dapat informasi di WA, WhatsApp, dan kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran. Ya. Dan seterusnya kalian bisa baca di video ini sampai dengan poin 25 dan poin 26 sampai dengan poin 34. Ya. Jadi poin 32 boleh kita lihat, hamil, menghamili atau melakukan zina itu juga akan langsung kita berhentikan. Poinnya adalah 200. Pelanggaran berat. Ya. Oke. Di SMK Negeri 1 Kertakanyar itu kami menggunakan aplikasi secara berbasis desktop dan berbasis Android, yang mana aplikasi ini sudah terinstal di seluruh handphone guru-guru yang ada di SMK Negeri 1 Kertakanyar. Bukan hanya guru ya, bukan hanya guru, tetapi pegawai atau staf TAS pun, tenaga administrasi sekolah, itu juga terinstal aplikasi buku induk kepribadian siswa. Ya. Jadi secara online, kapanpun dan dimanapun aplikasi ini bisa digunakan dan diakses. Jadi misalkan kalian melakukan pelanggaran hari apapun, kapanpun, jam berapapun, itu setiap guru atau staf tenaga administrasi sekolah yang melihat pelanggaran akan mengisikan poin di buku induk kepribadian siswa berbasis Android dan desktop. Ya. Aplikasinya seperti contoh di video, ya. Ini sudah terinstall di seluruh handphone guru-guru dan staf tenaga administrasi sekolah.
Ini adalah tampilannya. Nama-nama kalian nanti akan kami masukkan ke data di aplikasi ini. Ya, kalian calon siswa dan siswi SMK Negeri 1 Kertakanyar tahun pelajaran 2021-2022 akan dimasukkan datanya di aplikasi ini, ya. Yang mana akan sangat mudah untuk mencari nama kalian, alamat kalian, ya, biodata kalian semuanya sudah termasuk ke dalam sistem aplikasi ini. Ya. Contohnya pada gambar sebelah kanan, pada tanggal 24 Februari 2020 atas nama Lukman melakukan pelanggaran berkelahi di sekolah. Ya. Kebetulan siswanya kemarin langsung kita berikan skor 100 dan si Lukman berkelahi dengan Muhammad Samman. Kedua-duanya kita berikan poin 100, ya. Bapak ulangi, kedua-duanya yang melakukan perkelahian, baik Lukman atau Muhammad Samman, itu akan diberikan poin 100. Ya. Jadi mohon jangan disepelekan, walaupun nanti kalian masih pembelajaran daring misalkan, jika kalian tidak mengerjakan tugas atau mengumpul tugas, itu guru-guru akan siap mengisikan pelanggaran kalian di aplikasi ini, ya. Di sini adalah beberapa contoh untuk peraturan-peraturan yang mana ada kategori kerajinan, ya. Contohnya ya, tidak membawa buku catatan skornya 5, kemudian tidak mengerjakan PR 5, tidak melaksanakan tugas kebersihan 10, ya. Kemudian yang kategori sikap perilaku, mengganggu jalannya upacara 10, berperilaku tidak sopan, berbicara kotor, berbohong, memaki, itu skornya 20. Makan minum pada saat pelajaran berlangsung itu 20. Tidak mengikuti kegiatan keagamaan, misalkan sholat duha berjamaah, tadarus Al-Quran di pagi hari, itu poinnya 20. Dan kategori kerapian atau kebersihan, tidak memakai atribut sekolah, itu skornya 10. Membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah 20. Memakai aksesoris, gelang, kalung, anting, dan lain-lain, skornya adalah 20. Selanjutnya untuk kategori asusila, membuat dan menyebarkan video tidak senonoh, itu poinnya adalah 100 dan bisa menjadi poin 200 jika sudah sangat, tingkatannya sudah sangat tinggi, ya. Video yang dibuat atau disebarkan itu sudah batasannya sudah melewati batas. Jadi poinnya mungkin langsung kita berikan 200. Melakukan tindakan yang tidak senonoh, pelecehan, misalkan berpacaran atau berdua-duaan atau mojok, misalkan sehabis pulang sekolah berdua-duaan, itu skornya 100. Kedua-duanya, ya, baik perempuan atau laki-laki, itu kita berikan poin 100. Dan poin 100 akan meningkat menjadi 200 jika tindakannya berlebihan, melewati ambang batas. Kita berikan poin 200. Kategori tindak kriminal, membawa, menyimpan, mempergunakan rokok, ya. Merokok, baik itu di dalam sekolah atau di luar sekolah, menggunakan seragam sekolah atau menggunakan baju biasa
di lingkungan sekolah itu skornya 100. Jadi misalkan kalian merokok di luar sekolah menggunakan baju biasa misalkan, akan tetapi ada guru atau tenaga administrasi sekolah yang melihat kalian merokok pada saat itu, maka langsung kami masukkan ke dalam sistem aplikasi berbasis Android ini. Langsung kalian detik itu juga akan diberikan sanksi. Kategori menikah, ya, hamil atau menghamili atau melakukan zina atau menikah secara resmi tercatat di kantor urusan agama misalkan, dengan sangat terpaksa, mohon maaf walaupun kategorinya tidak salah karena menikah adalah sunnah. Jadi mohon maaf ketika menikah pada saat masih dalam proses pembelajaran di SMK itu otomatis akan kami keluarkan dengan skor 200. Selanjutnya, dalam rangka persiapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2021, insya Allah kita akan melaksanakan pengibaran bendera di SMK Negeri 1 Kertakhanyar, ya. Jadi kami memanggil dan mengundang siswa-siswi peserta didik baru atau siswa baru yang ingin ikut serta bergabung dalam pasukan pengibaran bendera. Ya, mungkin bagi kalian yang di SMP atau MTS yang sudah berpengalaman mengibar bendera pada saat 17 Agustus, kami memanggil jiwa nasionalisme kalian untuk bergabung sebagai pasukan pengibar bendera pada 17 Agustus 2021, yang insya Allah nanti kita akan melaksanakan latihan rutin Senin dan Rabu 2 kali seminggu di sekolah, dan kita akan mengundang pelatih dari TNI, ya, Tentara Republik Indonesia. Jadi bagi kalian yang berminat, silahkan hubungi pembina ekskul Paskibra, yaitu Bapak Taufikur Rahman SPD, di nomor WA yang ada di video ini, ya. Boleh kalian catat. Nanti bagi kalian yang berminat, silahkan kalian hubungi Bapak Taufik di nomor WA yang sudah tertera. Di sini harap diperhatikan, ya, harap diperhatikan karena ini sangat penting, sangat-sangat penting agar proses pembelajaran dan nilai-nilai kalian nanti akan masuk dan lengkap, agar nantinya kalian akan dengan mudah, misalkan proses kenaikan kelas, kemudian nanti kalian akan proses persiapan untuk praktek kerja industri atau magang, uji kompetensi dan lain-lain, kalian harus melewati tahapan-tahapan secara tuntas, ya. Jadi yang pertama, keaktifan kehadiran dan menuntaskan seluruh tugas dari guru, baik pelaksanaan pembelajaran secara daring atau online, maupun nanti jika dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau luring atau offline istilahnya, itu kalian harus mematuhi aturan-aturan di bawah ini, ya. Yang pertama, setiap harinya kalian wajib mengisi absensi kehadiran, baik secara online ataupun offline. Biasanya guru-guru itu rata-rata menggunakan Google Form, ya, Google Formulir yang nanti linknya atau tautannya akan di-share ke grup WA. Nah, kalian tinggal isi absensi kehadiran itu setiap hari dan
setiap mata pelajaran yang kalian ikuti. Bisa saja dalam sehari itu ada 2 mata pelajaran, berarti kalian harus melakukan absensi secara 2 kali. Setiap hari dan setiap mata pelajaran. Kalau offline atau tatap muka terbatas nanti, berarti kalian hadir ke sekolah dan mengisi absensi yang diberikan oleh guru pengajar. Nomor 2, jika kalian dalam keadaan sakit, jika sedang sakit atau izin, misalkan ada acara keluarga keluar daerah misalkan, mohon segera menghubungi wali kelas masing-masing. Ya, untuk wali kelasnya nanti akan dibagikan oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, nanti kalian masing-masing akan memiliki wali kelas. Yang mana wali kelas itu adalah orang tua kalian di sekolah. Ya, kalian akan selalu berkomunikasi dan selalu bertanya, misalkan jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan ke wali kelas. Dan misalkan ada permasalahan di dalam kelas, itu kalian juga bisa minta bantuan wali kelas kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian di dalam kelas. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran secara rutin harus selalu diikuti ya. Seluruh mata pelajaran harus diikuti, baik secara tatap muka terbatas nantinya bila ada izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, maupun nanti misalkan pada saat pembelajaran daring menggunakan LMS, Learning Management System, misalkan kalian harus menginstal Google Classroom di handphone kalian. Kemudian yang pastinya harus ada minimal ada WhatsApp, aplikasi WA. Kemudian kita juga memiliki e-learning sendiri ya. Sekolah kita memiliki e-learning sendiri, yaitu bisa kalian akses nanti belajar.smkn1kertakhanyar.sch.id ya. Jadi untuk guru nanti bervariasi ya, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan hanya menggunakan WhatsApp, bisa juga menggunakan Telegram ya, dan lain-lain ya. Dan juga kebanyakannya nanti kita akan menggunakan e-learning sendiri milik kita, yaitu belajar.smkn1kertakhanyar.sch.id. Poin keempat yaitu selalu mengumpulkan tugas yang diberikan guru pengajar secara tepat waktu dengan baik dan benar. Ya. Jadi selalu mengumpulkan tugas secara tepat waktu dengan baik dan benar. Misalkan ada tugas kalian yang tidak kalian kerjakan karena mungkin pada saat itu kalian sedang sakit. Mohon kalian setelah kalian sudah sehat dari sakit kalian, mohon segera kalian hubungi guru pengajar yang bersangkutan untuk meminta tugas pengganti agar nilai kalian masuk di penilaian guru tersebut. Jangan sampai nilai yang kosong itu dibiarkan berlarut-larut sampai menjelang akhir semester. Nantinya nilai kalian tidak akan mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimum. Misalkan ada satu mata pelajaran yang tidak mencapai KKM, kalian mungkin tidak bisa naik kelas. Ya, Bapak ulangi. Misalkan ada pelajaran, khususnya pelajaran kejuruan yang tidak mencapai KKM, kemungkinan kalian tidak bisa naik kelas. Mohon dipahami ya. Selanjutnya poin nomor 5, mohon selalu mengikuti arahan dari wali kelas. Karena wali kelas adalah orang tua kalian di sekolah. Mohon bisa menghormati para wali kelas dan kalian selalu mengikuti arahan dari wali kelas dan seluruh guru mata pelajaran. Ya, apapun arahan dari wali kelas atau guru mata pelajaran adalah tujuannya adalah untuk kebaikan kalian juga. Ya, bisa dipahami ya. Nomor 6, selalu aktif mengikuti penilaian harian. Karena nanti akan ada penilaian harian ya.
Di SMK yang menggunakan kurikulum 2013 itu ada 4 penilaian ya, ada 4 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini biasanya akan diberikan nilai oleh wali kelas, kemudian guru pendidikan agama dan budi pekerti, dan guru pendidikan kewarganegaraan. Ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian sosial. Ya. Yang pertama tadi nilai sikap, kemudian yang kedua ada nilai sosial. Nah, penilaian sosial ini adalah bagaimana kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian dan berinteraksi dengan guru-guru dan karyawan atau berinteraksi dengan masyarakat sekitar sekolah. Itu akan dinilai di poin kedua, yaitu penilaian sosial. Nah, kemudian ada lagi penilaian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Yang mana penilaian pengetahuan ini adalah seluruh guru mata pelajaran akan mengisi penilaian pengetahuan, yang mana di dalamnya ada penilaian harian, kemudian ada penilaian tengah semester, kemudian ada penilaian akhir semester, dan tugas-tugas lain. Pekerjaan rumah misalkan, itu juga termasuk penilaian pengetahuan. Nah, yang keempat ada penilaian keterampilan. Ya. Penilaian keterampilan itu seluruh guru melaksanakan atau mengisi nilai penilaian keterampilan. Yaitu misalkan penilaian pada saat kalian praktikum di laboratorium atau bengkel. Kemudian penilaian keterampilan juga nanti misalkan kalian disuruh membuat portofolio atau disuruh membuat produk, ya. Produk itu juga termasuk ke dalam penilaian keterampilan. Ya. Yang terakhir, yang ketujuh, yang harus kalian perhatikan adalah selalu mengupdate informasi. Selalu mengupdate informasi seputar kegiatan sekolah. Jadi mohon untuk kuota yang dibelikan oleh orang tua kalian itu agar kalian gunakan sebaik-baiknya ya, agar cukup untuk pembelajaran. Jangan sampai misalkan orang tua memberikan uang untuk membeli kuota untuk digunakan 1 bulan, kalian habiskan hanya dalam 1 minggu. Kenapa? Karena kuotanya kalian gunakan untuk game online. Itu akan langsung dengan cepat menghabiskan kuota kalian. Seperti pada slide sebelumnya tadi, kalian dilarang menggunakan atau menginstal aplikasi game di handphone kalian karena ada poin pelanggaran. Jadi mohon kalian selama pembelajaran di SMK 3 tahun ya, jangan menginstal game. Karena game ini sekarang ini game sudah rata-rata gamenya adalah online. Itu menggunakan kuota data internet, memotong kuota internet kalian. Sedangkan orang tua kalian bersusah payah membelikan kuota untuk kalian belajar. Ingat, kuota kalian yang diberikan orang tua kalian khusus untuk belajar, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan sekolah. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan materi bidang kesiswaan. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Intinya adalah sebelum kalian melaksanakan pembelajaran nanti setelah resmi dinyatakan sebagai siswa baru, kalian tahu rambu-rambu, aturan-aturan, tata tertib yang ada di SMK Negeri 1 Kertahanyar, agar nantinya kalian bisa dengan mudah mengikuti kegiatan pembelajaran dan nilai-nilai kalian nanti akan masuk secara maksimal. Dan harapan kami adalah kalian semua itu bisa lulus
Misalkan yang masuk totalnya tahun ajaran baru ini ada 230 orang misalkan. Yang masuk 230 orang, yang lulus nanti insya Allah pada tahun 2024 ya, insya Allah. Tahun 2024 kalian lulus, insya Allah nanti kalian akan lulus juga 230 orang. Masuk 2021 230 orang, lulus 2024 juga 230 orang. Ya, kita berdoa sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi, jika ada salah dalam penyampaian, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.